Nah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, seperti hanya sistem reproduksi, rekan-rekan sekalian, ya, di mana sistem reproduksi itu adalah memproduksi ulang atau menciptakan kembali. Begitu juga rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam hari ini berbicara mengenai pangarti anu bakal ngebukti, sama dengan pengetahuan yang akan membawa pada pembuktian. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa ngaji, ya, bagaimana kita bisa membaca, ya, kemudian membaca situasi dan kita persiapan sebelum bergerak. Begini rekan-rekan sekalian, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pelaku perbuatan manusia itu sangat tergantung kepada niatnya. Perlu dipahami bahwa niat itu adalah, rekan-rekan sekalian, keinginan yang sudah dijadwalkan untuk dilakukan, benar-benar dilakukan. Ingat niat. Niat itu adalah berarti keinginan yang benar-benar dijadwalkan. Jadi kalau misalkan Anda mempunyai keinginan tapi tidak dijadwalkan, tidak membuat rencana, itu bukan niat, tapi ngahayal. Oke, ya. Yang disebut niat itu adalah, rekan-rekan sekalian, keinginan. Anda mempunyai keinginan dan Anda menjadwalkan, dan itu pasti Anda lakukan gitu. Nah, itu adalah yang disebut dengan niat. Makanya kenapa rekan-rekan sekalian, ya, berbicara pengetahuan yang akan membawa pembuktian ini seperti halnya pengertian reproduksi. Adanya rencana harian, adanya target mingguan. Oh, berarti kalau kalau Anda mempunyai rencana harian, apa yang harus Anda lakukan nih ketika Anda dari bangun pagi sampai dengan Anda tidur kembali, ya. Sehingga apa konsekuensinya jika rencana hari ini Anda tidak bisa lakukan? Contoh, misalkan rekan-rekan sekalian mengerjakan 3-3-100. Ternyata Anda bisa hanya mampu 2 melakukannya. Apa konsekuensi Anda ketika Anda hanya mampu melakukan 2? Berarti Anda harus bertanya kembali dan minta dievaluasi oleh guru Anda. Kenapa saya baru 2 dalam sehari? 2 oge capek gitu, asarek paeh cenanya ke 2 oge. Nah, tapi ternyata ilmu itu sebetulnya tidak membuat kita capek. Sebagai contoh aja rekan-rekan sekalian, kenapa sekarang kita dibahas lagi mengenai GMR? Wah, bukan Anda rekan-rekan sekalian harus melakukan, ya, dari head to toe, dari kepala sampai kaki, apalagi kalau melakukan. Kalau Anda terbatas waktunya, yang harus Anda lakukan adalah bagaimana ketika seseorang itu bermasalah dengan kepala, Anda melakukan jam kepala dengan sepenuh hati gitu loh, rekan-rekan sekalian, ya. Jadi Anda melakukan bubuka dulu dari mulai perut, kemudian Anda ke zona kepala dengan sepenuh hati. Bagaimana ketika seseorang itu mempunyai keluhan di tangan, Anda ke bubuk KJM Marwah dulu, kemudian Anda melakukan JM Marwah di tangan dengan sepenuh hati gitu. Nah, ketika Anda melakukan hal yang demikian, rekan-rekan sekalian, maka rekan-rekan sekalian itu akan maksimal, ya. Nah, perlu dipahami nih, perlunya rencana harian. Jadi, kenapa Anda misalkan pasien kok tidak balik lagi? Kenapa demikian? Kan gitu ya. Kenapa pasien yang sudah saya sentuh nggak balik lagi? Hati-hati rekan-rekan sekalian. Sesuatu yang datang dari hati akan sampai lagi ke hati. Sesuatu yang di lisan saja hanya akan sampai ke telinga saja. Nah, jika Anda melakukan hal tersebut itu dengan sepenuh hati, Anda mengabdikan diri bukan ke manusia, rekan-rekan sekalian. Tapi Anda mengabdikan diri kepada Sang Maha Pencipta. Melalui pendahulu Anda, melalui guru Anda mendapatkan ilmu. Dan Anda lakukan sepenuh hati di lapangan. Urusannya bukan dengan pendahulu dan guru Anda, tapi Anda urusannya dengan Sang Maha Pencipta Anda. Bahwa Anda mempunyai tanggung jawab. Ilmu ini sudah didatangkan kepada Anda berikut dengan energinya, berikut dengan dimensinya. Ketika Anda mau berenergi dan berdimensi, maka yang harus Anda lakukan adalah harus sepenuh hati. Maka orang yang sepenuh hati itulah disebut ngabdi gitu. Beda ya. Kalau orang melakukan pekerjaan itu dengan sepenuh hati, maka dia itu dari mimik mukanya, dari gesturnya gitu loh.
dari kata-katanya itu walaupun hanya terlintas, maka orang tersebut itu akan mengerti bahwa kita itu tulus gitu loh, rekan-rekan sekalian. Kita bukan hanya untuk closing, benar nggak? Tapi ketika hubungan kita dengan manusia adalah bagaimana hubungan kita itu bisa berkelanjutan dengan orang tersebut. Makanya kenapa Anda kalau melakukan aplikasi itu kan Anda harus berikut dengan kata saya juga dengan yang namanya suplemennya. Apakah setengah gelas heksa, apakah sakeprul a powder, apakah setengah kapsul eta a kapsul atau disintrekeun kanu panona gitu loh. Yang penting bagaimana kita bisa memberikan suplemen gitu loh pada orang tersebut sehingga trilogi ilmu ini bisa berjalan. Karena banyak di lapangan orang yang melakukan nih. Dia mengetahui gangguan dari mulai misalkan psikodetek nih. Oke, dari mulai misalkan, oh psikodetek nih ketika seseorang itu bermasalah dengan rasa sedihnya. Oh ini berhubungan dengan paru-parunya. Kan gitu. Oh paru-parunya yang sebelah mana nih? Ketika dia lihat nih di sebelah, Pak, kalau misalkan yang paling sakitnya itu adalah di batang jempolnya ini. Oh berarti ini di bronhusnya loh yang keganggu. Oh ini bronheusnya yang terganggu. Oh berarti yang bagian atas ini alveolusnya loh yang terganggu. Sehingga bagian alveolus inilah yang merangsang sistem hormonal supaya rasa sedihnya itu timbul. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian kalau Anda mendeteksinya seperti itu, tertarik nggak manusia? Tertarik, ah wih macan bisa tekudu itu Anda pasti tertarik orang lain juga ya. Apalagi kalau Anda bisa berarti kan bisa mengungkapkannya yang dengan demikian. Perlu dipahami nih rekan-rekan sekalian, sesuatu yang datang yang keluar dari hati akan sampai pada hati. Tapi sesuatu yang datang dari lisan saja itu akan sampai ke telinga saja. Balik lagi. Makanya bagaimana kita membuat rencana harian dan konsekuensi. Untuk siapa Anda konsekuensi gitu loh. Anda berarti kenapa sedih tadi kan? Karena memang Anda mungkin sedih wae da teu boga impian. Dan boga impian mah sedih gitu. Bayang nggak rekan-rekan sekalian? Ya. Kalau yang mempunyai impian, kalau yang mempunyai impian itu tidak akan terkena sedih terlalu lama. Kalau yang punya impian tersebut itu tidak akan pernah takut terlalu lama. Kalau orang yang mempunyai impian tersebut tidak akan marah terlalu lama. Kalau orang yang mempunyai yang mempunyai impian itu tidak akan pernah kecewa terlalu lama. Dan orang yang mempunyai impian tersebut tidak akan pernah kurang percaya diri terlalu lama. Oke, makanya ini berbicara belenggu jiwa, rekan-rekan sekalian. Apakah kita harus mempunyai impian? Karena ketika kita mempunyai impian, maka kita, rekan-rekan sekalian, mempunyai gairah supaya kita itu tidak terlalu lama terkena dengan belenggu jiwa tadi. Tapi kita harus fokus pada yang namanya arahan. Nah, itulah yang kita harus ulang-ulang kembali nih, berbicara reproduksi ya, memproduksi ulang, menciptakan kembali. Itulah yang harus kita ulang-ulang rekan-rekan sekalian ya. Kenapa Anda terkena sedih? Kenapa Anda terkena takut, marah, kecewa dan kurang percaya diri? Karena Anda belum kuat impiannya. Tapi perlu dipahami, Anda bukan fokus di impiannya. Anggap impian tersebut itu adalah pengobat diri Anda, adalah sesuatu yang akan Anda capai, tetapi Anda fokusnya pada arahannya. Oke ya, seperti itu yang harus kita lakukan karena kenapa harus demikian? Karena kita belum tahu langkah di lapangan. Yang paling tahu langkah di lapangan adalah pendahulu yang sudah melakukan. Berarti kan gitu. Nah, sehingga dalam tekniknya, rekan-rekan sekalian, ya, dalam proses pembiasaan ini, seorang terapis GM itu harus mempunyai catatan aplikasi ya dan herbal. Kenapa demikian? Kalau Anda mempunyai catatan, maka rekan-rekan sekalian Anda akan banyak kebahagiaan yang Anda tidak bisa dibayangkan oleh kata-kata gitu loh. Jadi tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Kalau Anda punya catatan dari mulai orang yang tidak bisa apa-apa, kemudian sekali datang ke Anda, oh menjadi bisa apa-apa dan kemudian juga menjadi lancar kembali. Itu pencatatan sangat penting ya. Dan pencatatan tersebut akan menghantarkan Anda pada kebanggaan-kebanggaan baru. Begitu, itu ulang kembali pencatatan-pencatatan tersebut karena PJL ataupun downline itu ogo, gitu. Naik PJL, naik downline, ya mau rekan kerja ogo, ya
Karena apa? Karena ingin diperhatikan. Kebayang kita nggak memperhatikan. Salah satu perhatian kita kepada PJL ataupun donen itu adalah adanya sebuah catatan. Oke, rekan-rekan sekalian jangan pernah putus asa nih. Justru kita di ilmu ini nih seperti hanya reproduksi sudah disediakan hormonalnya ya. Sehingga setiap laki-laki bisa ereksi dan perempuan juga bisa ereksi. Karena apa? Karena satu berbicara reproduksi itu adalah sesuatu yang dibayangkan. Oh, ini pasangan saya ini baik. Oh, pasangan ini saya ini kurang baik. Oh, pekerjaan saya ini baik gitu. Oh, pekerjaan saya ini kurang baik. Nah, itulah mood itulah yang bisa membuat reproduksi itu bisa bertahan dan selalu membuat kita itu awet muda gitu kurang lebih rekan-rekan sekalian ya. Jadi, balik lagi. Ini berbicara bayangan ini adalah berbicara impian. Rekan-rekan sekalian, selama Anda masih bisa membayangkan, selama Anda masih mempunyai pendahulu ataupun guru, selama Anda masih ada yang bisa dilakukan, maka Anda akan sampai pada tujuan. Sekali lagi, rekan-rekan sekalian, selama Anda masih mempunyai harapan dan membayangkan impian tersebut, selama masih ada pendahulu ataupun guru yang mau menunjukkan kepada Anda, dan selama ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Anda, maka Anda akan sampai pada tujuan Anda. Itulah kehidupan dan itu yang selalu harus kita ulang-ulang. Ya, begitu mungkin rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga rekan-rekan sekalian selalu disehatkan, ya, selalu diberi keberkahan di dalam setiap apapun, dimanapun dan dengan siapapun. Semoga rekan-rekan sekalian juga selalu diberi keajaiban-keajaiban baru di dalam kehidupan Anda, ya, dimensi yang terus mumpuni, ya, energi yang selalu menjadikan Anda itu lebih berenergi, ya. Semoga rekan-rekan sekalian semuanya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Bila topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan